Nah, saudara, kami mendapat informasi bahwa tepat pada ulang tahun RMS hari ini, sebanyak 51 bendera RMS berkibar di Maluku. Bendera yang kemudian diturunkan aparat kepolisian itu umumnya dikibarkan di atas pohon dan gunung. Polisi sudah menangkap 2 pelaku pengibar bendera di Desa Ulat, Saparua. Sementara itu, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, digelar upacara peringatan HUT RMS di kediaman Alex Manuputi dengan dipimpin Sekjen RMS Moses Tuana Kota. Akibatnya, 22 orang diamankan ke Mapolda Maluku, termasuk Moses. Koresponden SCTV Sahlan Helut melaporkan, saat ini kondisi Ambon agak tegang. Hari ini Polda Maluku memeriksa 35 orang anggota Front Kedaulatan Maluku dalam kasus dugaan melakukan tindakan nekat. Pemeriksaan dilakukan di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian. Pemeriksaan dilakukan terhadap 35 orang anggota FKM RMS yang ditangkap pada tanggal 1 Mei lalu di daerah Saparua, Aboru, dan Kudamati. 2 di antara 35 orang tersebut sudah dinyatakan sebagai tersangka, yakni Oli Manuputi, istri pimpinan FKM Alex Manuputi, dan menantu perempuannya bernama Christine Manuputi. Bersama para anggota FKM terdapat Sekjen FKM RMS Moses Tuana Kota. Pemeriksaan sebenarnya telah dilakukan sejak hari Minggu kemarin dan diperkirakan berlangsung hingga beberapa hari lagi. Pemeriksaan difokuskan pada keterlibatan mereka dalam organisasi FKM RMS. Rekan Aci Megasari dan Yopi Yaakob melaporkan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Alex Manuputi 2 hari lalu, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai RMS dan 2 buah bendera. Saat pemeriksaan berlangsung di luar markas Polda Maluku, sejumlah orang berkumpul untuk memantau jalannya pemeriksaan. Unjuk rasa menuntut penuntasan separatis RMS di Ambon, Maluku berujung ricuh. Ribuan pengunjuk rasa terlibat aksi saling lempar dan kemudian menghadang kendaraan-kendaraan di jalan raya. Kericuan ini terjadi di Lapangan Merdeka Ambon, tempat acara Hari Keluarga Nasional yang disusupi RMS 29 Juni lalu berlangsung. Entah ada provokasi apa, tiba-tiba massa terlibat saling lempar. Tidak berhenti sampai di situ, massa yang kemudian bergerak ke depan Masjid Al-Fatah melakukan blokade jalan. Mereka menghadang kendaraan-kendaraan yang akan lewat, bahkan memukul-mukul kendaraan. Warga pun menjadi takut dan menjauhi lokasi. Kericuan ini berakhir setelah tokoh-tokoh masyarakat turun tangan. Unjuk rasa yang berujung ricuh ini bertujuan menuntut gubernur untuk menuntaskan gerakan RMS. Kapolda Maluku, Brigjen Guntur Gatot Setiawan yang dihubungi melalui telepon, belum mau memberi keterangan soal insiden ini. Sahlan Helut dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Dan saudara, kami baru mendapat informasi para pejabat pengamanan di Maluku kini tengah rapat di Kodam Patimura menyusul kejadian pagi tadi dan insiden penyusupan RMS. Beralih ke informasi selanjutnya, tim evaluasi kasus penyusupan dan pengibaran bendera RMS pada acara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri Presiden hari ini tiba di Ambon dan mulai melakukan penyelidikan. Sementara itu, Wali Kota Ambon, Yopi Papilaya, membantah tuduhan BIN bahwa dirinya yang mempersiapkan penari Cakalele. Tim yang dikirim dari Jakarta ini dipimpin oleh Letjen Agustadi dengan anggota 2 orang berpangkat Majen dan seorang kolonel. Mereka akan melakukan evaluasi mengapa penyusupan dan pengibaran bendera RMS pada acara Harganas yang dihadiri Presiden bisa terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab. Pada acara itu, 32 anggota RMS menyamar sebagai penari Cakalele. Mereka sempat mendekat hingga jarak 10 meter dari posisi Presiden, lengkap dengan tombak yang menjadi perlengkapan tarian. Sementara itu, Wali Kota Ambon, Yopi Papilaya, membantah tuduhan BIN bahwa dirinya penanggung jawab kesenian yang mengurus tarian Cakalele. Menurutnya, ia bertanggung jawab untuk acara lain. Nama saya di pengarah, pembina, seperti musbida lainnya, yang penanggung jawab atau koordinator tamu undangan dan acara, itu bukan saya, tetapi di nomor 6 ini, yang kalau dilihat, kalau disingkat, orang pikir itu saya. Gitu ya. Nah, sedangkan saya dikasih tanggung jawab pemerintah kota itu untuk acara peresmian rumah pintar di Hulu Durian Rata. Dari markas Densus 88 dilaporkan jumlah tersangka sudah berkembang menjadi 38 orang. Sementara di Mapolda Maluku, Asisten 2 Setda Maluku tengah menjalani pemeriksaan terkait dengan posisinya dalam panitia Harganas. Sahlan Helut dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku.
Suasana kota Ambon, Maluku masih belum pulih pasca unjuk rasa yang berlangsung ricuh siang tadi. Gubernur yang sempat ingin menenangkan massa urung turun ke lapangan karena pengunjuk rasa yang amat emosional. Urungnya niat gubernur menenangkan massa berdasar masukan dari sejumlah pihak. Massa saat itu memang masih emosional. Pengunjuk rasa anti RMS ini bertahan di depan Masjid Al-Fatah, memblokade jalan dan menghadang kendaraan-kendaraan yang lewat. Massa mencair setelah Wakil Gubernur Abdullah Laturonsina menemui mereka. Meski massa mulai bubar, ratusan anggota Polda Maluku masih berjaga di sekitar Masjid Al-Fatah. Pihak berwenang belum memberikan keterangan apapun seputar kericuhan demonstran hari ini. Tapi siang tadi, Pangdam Timura, Kapolda, dan tim Mabes Polri menggelar rapat dan hasil rapat belum dilansir. Tersangka penyusup dan pengibar bendera Republik Maluku Selatan atau RMS saat Harganas, Hari Keluarga Nasional, terus bertambah di Maluku. Polisi memeriksa salah seorang asisten gubernur Maluku. Polisi menuding penyusupan ini didalangi oleh Alex Manuputi yang kini sudah bermukim di Amerika Serikat. Para tersangka penyusup dan pengibar bendera RMS hingga minggu malam masih menjalani pemeriksaan secara tertutup. Jumlah tersangka yang diperiksa kini sudah berkembang menjadi 38 orang. Salah satunya adalah Simon Saya. Simon disebut-sebut sebagai penanggung jawab penyusupan penari Cakalele. Sedangkan yang menjadi otak dari penyusupan, polisi menuding Alex Manuputi, seorang tokoh RMS yang meskipun saat ini sudah melarikan diri ke Amerika Serikat, polisi juga memeriksa salah satu asisten gubernur yang disebut-sebut ikut mempersiapkan para penari Cakalele. Menanggapi adanya dugaan keterlibatan aparat pemerintah ini, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mempersilahkan polisi untuk memeriksa anak buahnya. Bagi siapapun yang terlibat, apakah itu pegawai negeri sipil, ya, mereka yang terlibat di dalamnya, dan siapapun aktor intelektualnya dan siapapun yang terlibat dalam ini, maka saya persilakan untuk polisi dan aparat penegak hukum yang tegas untuk memeriksa mereka. Sidang perdana kasus pengibaran bendera Republik Maluku Selatan di hadapan Presiden Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Kamis kemarin mulai digelar. Sidang menghadirkan 5 terdakwa penari tarian Cakalele. Di antara 5 terdakwa aktivis gerakan separatis RMS ini adalah koordinator penyusupan tarian Cakalele yang mengibarkan bendera RMS, yakni Romanus Baksran. Romanus adalah guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Alboru, Maluku Tengah. Romanus menyatakan sudah 4 kali melakukan pertemuan dengan Simon Saya, Presiden Transisi RMS yang masih buron. Dari pertemuan itu diputuskan bahwa 28 penari yang akan membentangkan bendera RMS saat peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka Ambon yang dihadiri oleh Presiden. Di persidangan lainnya, terdakwa Daniel Malawau alias Danker menyatakan telah menjahit 350 bendera RMS yang sudah siap dikibarkan. Sidang akan dilanjutkan 15 November nanti. 4 orang tersangka anggota separatis RMS digiring polisi ke hutan di Pulau Seram. Mereka digiring ke dalam hutan untuk melakukan rekonstruksi pengibaran bendera RMS yang dilakukan 2 tahun lalu. Di tempat tersebut direncanakan pula aksi menerobos upacara peringatan Hari Keluarga Nasional bulan Juni silam yang dihadiri Presiden SBY. 4 tersangka separatis RMS ini bernama Mati Swatimuri, Fenty Sapulete, Yohanes Supusepa, dan Yesayas Karmite. Para tersangka separatis ini dibawa ke hutan di Teluk Latal, Pulau Seram, Maluku, guna merekonstruksi upacara bendera HUT RMS yang dilakukannya tahun 2005 silam. Para tersangka mengaku melakukan pengibaran bendera RMS bersamaan dengan bendera PBB. Ketika upacara baru selesai, polisi datang dan menangkap 4 tersangka, sedangkan sekitar 20 anggota separatis RMS lainnya melarikan diri. 2 tahun lalu di tempat ini telah direncanakan pula pembentangan bendera RMS pada acara berskala nasional, termasuk pembentangan bendera pada acara Harganas bulan Juni lalu yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salanilut melaporkan dari Pulau Seram, Maluku.